Sel, selamat datang kembali di channelku. Dan kali ini aku akan mereview satu film yang berjudul Antrum. Nathan yang diperankan oleh Rowan Smith terus mendapatkan mimpi buruk bahwa arwah anjingnya yang telah mati dikirim ke neraka. Dan atas bantuan kakaknya, Orly, yang diperankan oleh Nicole Tompkins, berusaha untuk memasuki pintu neraka untuk menyelamatkan arwah anjing mereka tersebut. Aku bukan orang yang up to date dan aku baru tahu tentang film ini beserta dengan isu-isunya yang bombastis itu kemarin malam. Dan mendengar klaimnya yang super duper mencengangkan sebagai the deadliest film ever made. Film yang terkutuk lah, banyak yang meninggal setelah nonton film ini, yada. Aku jadi tergelitik buat nonton. Dan disclaimer dulu bahwa reviewku kali ini akan mengandung spoiler dan segala yang aku sampaikan adalah opiniku. Orang yang memang mempunyai sifat skeptis dan juga berusaha untuk melogikakan segala sesuatu. Jadi buat kalian yang mungkin mempercayai isu-isu yang di luar sana, kemudian kesaksian-kesaksian orang yang ada di internet, atau mungkin kalian merasakan, oh iya kok aku setelah nonton filmnya jadi ngerasa nggak aman, ketakutan terus. Ya, mungkin kalian akan sedikit nggak bisa relate dengan apa yang aku sampaikan. Dan aku juga nggak ngeklaim bahwa segala sesuatu yang orang-orang sampaikan itu adalah bohong, tapi menurutku akan ada penjelasan logis atas itu semua, dan nanti aku bakalan kasih pendapatku tentang itu. Jadi kalian nonton videonya sampai akhir. Yang paling menggelitik buat aku adalah katanya kopian dari film ini tuh hilang secara misterius. Tapi kemudian secara ajaib muncul di sebuah lelang di Connecticut. Pertanyaanku adalah, kenapa nggak film originalnya aja yang ditayangin? Kan film originalnya itu yang membawa banyak bencana. Kenapa si David Armito dan juga Michael Lacey ini repot-repot bikin remake-nya yang hasilnya juga sampah gitu loh. Dan film ini tuh bikin aku curiga kalau sebenarnya Antrum ini nggak punya screenplay. Kayak si sutradaranya ini cuma sekedar nulis-nulis aja, mau ngelakuin apa aja, yang dibutuhin apa aja, lokasinya di mana, terus krunya siapa yang mau ikut syuting pada hari itu. Dan kayak aku curiganya tuh secara garis besar cerita dalam film ini cuman ada di dalam kepala si sutradaranya aja. Karena karakter utama dalam film ini, dua karakter utamanya, mereka itu kayak clueless, nggak ngerti mau ngapain, nggak bisa memberikan penjiwaan yang buat aku yakin kalau mereka ini bener-bener terjebak dalam situasi tersebut gitu loh. Karena mereka ini seolah-olah kayak ngelakuin segala sesuatunya setelah dikasih perintah secara verbal oleh si sutradaranya. Kamu lari ya, abis itu nangis sambil teriak yang kenceng gitu. Karena aku bisa merasakan bahwa gestur mereka dan juga dialog yang diucapkan itu tidak membentuk satu kesatuan yang harmonis. Ditambah lagi, kemampuan akting mereka ini, kemampuan akting dua karakter utama dalam film ini tuh masih di bawah rata-rata. Jadi kerasa banget kalau itu fake gitu loh. Padahal menurutku ide utama dalam film ini sebenarnya lumayan oke kok, cuman ya sayangnya jatuh ke tangan yang salah aja. Dan waktu awal-awal film ini masih di bagian first act-nya, waktu si Orly bilang, Nathan, can you hand me the book? Aku cuman mikir gini, buku apaan? Ngaco lu, dapet dari mana bukunya? Dan percaya atau enggak, pada saat itu juga aku langsung mikir, ini jangan-jangan si Nathan cuman dikerjain doang sama kakaknya. Which is bener gitu loh, itu memang terjadi dalam film ini. Akan ada satu plot yang membongkar kalau ternyata si Orly ini bohong sama Nathan. I swear to God. Nih, aku sampai tulis di bawah catatanku, aku nulis dapat bukunya dari mana. Dan di bawahnya aku tulis more like the sister lied to him. I swear to God, aku tulis ini pada saat itu juga ketika aku ngerasa ini kayaknya agak aneh gitu. Dan kalian nonton film tapi bisa menebak jalan ceritanya bahkan jauh sebelum plot twist itu terbongkar, kan rasanya kayak udah gak punya rasa exciting lagi terhadap filmnya gitu. Dan aku juga bingung, ini orang tua dari si Orly dan juga Nathan ini kemana gitu loh. Mamanya yang muncul di awal ini tiba-tiba hilang. Menurutku sih itu nggak fair gitu loh kalau kamu menghilangkan satu karakter secara completely yang tadinya ada. Bahkan menurutku kalau mau diolah lagi pun sebenarnya karakter mama ini tuh bisa jadi senjata.
Maksudnya senjata itu ya entah menyelamatkan di bagian third act-nya atau gimana. Selain jadi terasa random juga jadi menciptakan lubang dalam filmnya. Dan kalau ngomongin masalah random, sebenarnya yang paling random itu adalah sepanjang film ini akan terus-terusan muncul sepersekian detik gitu simbol-simbol satanik. Dude, percayalah bahwa hal itu tidak akan membuat filmmu jadi terlihat seram. Yang ada malah nambah-nambahin kerjaan editor. Karena coba dipikirin, apa gunanya juga dimunculin 170 kali? Siapa yang mau ngitung, siapa juga yang peduli gitu loh. Karena menurutku, dibandingkan berusaha untuk terlihat keren tapi sebenarnya gak ada gunanya, yang mendingan mikirin aja gimana benang merah dalam film ini tuh biar bisa terstruktur lebih kuat, biar lebih terkoneksi satu sama lain, dan juga gak terkesan dipanjang-panjangin. Karena menurutku Antrum ini jauh lebih cocok dijadiin short movie. Karena aku yakin kalian yang nonton itu gak akan jadi takut, yang ada malah bosen, karena meskipun durasinya singkat, tapi tuh ceritanya muter-muter nggak jelas, kayak ini arahnya mau kemana itu ya sutradaranya aja nggak paham kayaknya. Padahal tone film ini tuh menurutku enak banget di mata, kayak terkesan estetik gitu loh somehow. Dan aku cukup yakin kalau film ini tuh film low budget. Tapi ya sekali lagi ya, itu bukan menjadi alasan kamu tidak bisa menyampaikan sebuah cerita yang proper gitu loh. Ada ratusan ribuan bahkan film-film low budget yang ceritanya luar biasa bagus. Dan menurutku pribadi bahwa komentari yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam film ini juga nggak penting-penting amat. Maksudnya dibandingkan mereka tiba-tiba komentar tentang film ini menjelaskan segala macam, ya mendingan knowledge yang mereka punya itu langsung diaplikasikan aja ke dalam filmnya. Daripada tiba-tiba muncul satu footage tambahan di akhir film yang sebenarnya juga nggak ngaruh banyak gitu loh. Dan balik lagi ke poin kenapa mungkin film ini bisa memberikan kalian setelah nonton jadi ngerasa ketakutan, ngerasa nggak nyaman, atau mungkin ada katanya suicidal thought segala macem. Gak usah film ini deh ya, gak usah film ini. Orang-orang yang suka nonton film pasti paham kalau semua film itu bisa bergerak ke arah yang berbeda. Maksudnya ya, satu film itu bisa menginspirasi orang melakukan hal baik, buruk, atau sebagai macamnya. Karena kita semua itu memiliki level emosi, kemudian kondisi mental, bahkan cara penerimaan yang berbeda-beda gitu loh. Dan ditambah lagi film ini tuh di awal filmnya mulai aja, kita tuh kayak udah dicuci otaknya. Dan bahkan mungkin alasan kalian pengen nonton film ini ya karena isu-isu yang datang dalam film ini tuh sangat bombastis gitu. Kayak, oh iya, ini adalah film yang berbahaya, ini adalah film yang serem gitu, ini film yang terkutuk. Kayak itu terus-terusan diucapkan dan lama-lama itu bakalan nempel di otak kita. Ngerti kan? Karena udah kesugesti terus-terusan, jadi ya itu semua nempel di pikiran bawah sadar kita yang kalau aku nggak salah ya, pikiran bawah sadar itu juga memiliki andil besar dalam diri seseorang gitu loh, untuk melakukan sesuatu, menerima atau memproses sebuah informasi, itu pikiran bawah sadar kita juga bekerja. Dan sekali lagi deh, pokoknya nggak usah film ini. Film thriller biasa aja yang nggak mempunyai warning selebay film ini pun bisa membawa dampak yang buruk kalau pada saat itu kondisi mental kamu sedang nggak baik kayak gitu. Makanya akan jadi sangat penting kalian untuk bersikap bijaksana, berpikir dan juga bersikap bijaksana sebelum nonton satu film. Itulah alasannya kenapa kebanyakan film itu datang dengan rating resmi seperti PG, General atau 17+. Dan inilah juga gunanya reviewer film, untuk memberikan kalian info dan juga membantu kalian menimbang-nimbang film mana ya yang cocok buat aku gitu. Jadi kalau kalian penakut, ya udah sadar diri, nggak usah nonton film ini. Karena masih ada banyak banget film yang bisa kalian tonton. Dan lagi pula, nonton film ini ataupun enggak, pada akhirnya kita semua tuh tetap bakalan mati kok. Cuman kapan dan bagaimananya ya itu urusan Tuhan, bukan sutradara film yang nentuin kayak abis nonton film ini kamu bakalan mati. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi menurutku ini ya udah pure gimmick aja, marketing level dewa buat mengimbangi isi ceritanya yang sebenarnya biasa aja.
Jujur, aku kesel sih abis nonton film ini karena jujur nggak worth the hype, buang-buang waktu. 1,5 jam ini bisa aku pakai buat nonton film klasik yang bahkan jauh lebih bagus daripada ini, lebih bermanfaat daripada ini. Dan ya, Antrum ini adalah one of the worst movie I've ever watched. Itu pendapatku tentang Antrum. Mungkin terkesan sedikit keras, tapi aku berharap kalian bisa memahami poin-poin yang pengen aku sampaikan tentang film ini. Dan terlepas kalian percaya atau enggak isu-isu yang beredar, ya udahlah, itu kembali ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan kalau punya opini yang berbeda, silakan ditumpahkan di kolom komentar. Ayo kita diskusi di sana. Sekali lagi, be wise and take care of yourself. That's all buat review kali ini. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye.